Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tika Permatasari dengan nomor pokok mahasiswa 104233008 dari program studi akuntansi Universitas Teknologi Digital. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai saham pada ekuitas perseroan terbatas, khususnya pada saham Trisuri ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, di sini yang pertama itu ada pengertian dari saham nih teman-teman. Nah, saham itu merupakan bukti kepemilikan seseorang atau pihak, entah itu perorangan atau badan, terhadap suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Artinya, dengan memiliki saham tuh, kita punya sebagian kekayaan dan laba dari perusahaan tersebut. Nah, sekarang ada jenis-jenis saham yang secara umum, yaitu yang pertama itu ada saham biasa atau common stock, di mana karakteristik dari saham biasa itu dia lebih mempunyai suara pada saat RUPS, tapi untuk pembagian dividennya itu tidak tetap dan tidak diprioritaskan ya teman-teman. Nah, yang kedua itu ada saham preference. Nah, kalau saham ini tuh pembagian dividennya tetap dan juga diprioritaskan gitu kan dibanding saham yang lain. Namun, saham preference itu biasanya tidak memiliki hak suara pada saat RUPS. Selanjutnya teman-teman ada pengertian dari saham Trisuri ini teman-teman. Saham Trisuri ini tuh merupakan saham yang telah diterbitkan atau beredar namun dibeli kembali oleh perusahaan yang menerbitkannya itu sendiri. Namun teman-teman setelah dibeli kembali saham ini tuh tidak dianggap lagi sebagai saham yang beredar, lalu juga tidak memiliki hak suara pada saat RUPS dan juga tidak menerima dividen. Nah, selanjutnya kenapa sih perusahaan itu membeli kembali sahamnya? Nah, jadi teman-teman, yang pertama itu adalah bisa untuk meningkatkan harga saham di pasar. Jadi, perusahaan itu membeli kembali kan otomatis saham yang beredar itu bakal berkurang ya. Nah, itu bakal meningkatkan earning per share-nya dan juga bisa mendorong harga saham naik. Lalu yang kedua itu adalah untuk distribusi keuntungan selain dividen. Nah, kadang perusahaan itu membeli sahamnya kembali tuh untuk alternatif pemberian kepada pemegang saham ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu untuk keperluan di masa depan, misalnya kayak untuk kompensasi manajemen atau karyawan, terus juga untuk persiapan manajer atau akuisisi, dan juga untuk dijual kembali saat harga sahamnya itu naik. Nah, yang terakhir adalah untuk menunjukkan keyakinan manajemen terhadap kinerja masa depan perusahaan. Selanjutnya, gimana sih pencatatan saham Trisuri dalam akuntansi itu? Nah, yang pertama itu ada dengan metode biaya, di mana metode itu lebih sering umum digunakan karena pencatatannya pun lebih simpel gitu. Nah, saham Trisuri dalam metode itu dicatat berdasarkan sebesar nilai perolehannya, yaitu dengan harga beli dikalikan dengan jumlah sahamnya. Lalu saat dijual kembali, selisih antara harga jual dengan biayanya itu bisa menambahkan modal di setor atau pengurangan modalnya. Lalu yang kedua itu ada metode nilai par, di mana dalam metode itu saham Trisuri itu dicatat berdasarkan nilai nominalnya, bukan harga belinya ya teman-teman. Namun metode itu kurang umum digunakan juga dan pencatatannya pun lebih detail. Oke teman-teman, ini ada contoh pencatatan dengan metode biaya secara simpelnya nih. PT J-Mark membeli kembali sahamnya 1000 lembar saham dengan harga jualnya itu sebesar 5.000 per lembarnya. Lalu kita sebagai accounting tuh mencatatannya kayak gimana sih kan? Nah, pada saat tanggal pembelian, akuntan akan mencatat di debitnya itu saham Trisurinya sebesar 5 juta yang didapat dari 5.000 dikalikan dengan 1.000. Lalu pada akun kreditnya itu ada kas ya, sebesar 5 juta juga. Nah, lalu kemudian PT J-Mark tuh menjual kembali nih sebesar 500 lembar saham dengan harga jualnya itu 6.000 per lembarnya. Nah, kita akan mencatat di debitnya itu ada kas sebesar 3 juta yang didapat dari 500 lembar dikalikan dengan harganya itu sebesar 6.000, itu 3 juta. Lalu di sebelah kreditnya itu ada akun saham Trisurinya sebesar 2.500.000. Nah, itu didapat dari mana sih? Kenapa 2.500.000? Ini tuh didapat dari 500 lembar sahamnya itu dikalikan dengan harga beli yang pertama tadi sebesar 5.000. Jadi 500 dikalikan dengan 5.000 adalah 2.500.000. Nah, lalu akun selanjutnya kan ini ada selisih nih dari 3 juta sama 2.500.000. Nah, selisihnya itu akan masuk kepada akun Agio Saham Trisuri, yaitu sebesar 500.000. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk kepada contoh soal. Di sini ada kasus PT J-Mark yang telah menerbitkan saham biasa 150.000 lembar dengan nilai yang dinyatakan 10.000 per lembarnya. Lalu nilai wajar saham biasanya itu sebesar 12.000. Selain itu, PT J-Mark juga memiliki saldo laba sebesar 350 juta. Nah, di sini ada laporan ekuitasnya dan juga ada informasi tambahannya teman-teman. Di sini kita diminta untuk catatlah ayat jurnal yang dibutuhkan untuk transaksi pembelian dan penjualan saham Trisuri di atas dengan menggunakan metode biaya dan sertakan sajikan kembali laporan ekuitasnya. Oke, langsung aja kita ke penyelesaiannya ya. Nah, di sini ada ayat jurnal yang diperlukan yang untuk transaksi yang pertama itu tadi
pembelian saham Treasury sebesar 30.000 lembar dengan harga 15.000 per lembarnya. Di sini pencatatannya itu ada saham Treasury debit sebesar 450 juta yang didapat dari 30.000 dikalikan dengan 15.000. Lalu kasnya juga adalah sebesar 450 juta di sebelah kredit. Untuk transaksi yang kedua ada penjualan saham Treasury 15.000 lembar dengan harga 18.000 per lembarnya nih teman-teman. Nah di sini pencatatannya itu kas pada debit sebesar 270 juta yang didapat dari 15.000 lembar dikalikan 18.000 per lembarnya. Lalu di sebelah kreditnya itu ada saham treasury-nya sebesar 225 juta yang didapat dari 15.000 lembarnya dikalikan dengan harga beli yang pertama nih. Tadi adalah sebesar 15.000 per lembar. Lalu untuk selisihnya ini akan masuk kepada agio saham treasury sebesar 45 juta. Lalu untuk transaksi yang ketiga ada penjualan dalam saham treasury 10.000 lembar dengan harganya itu 13.000 per lembarnya nih. Nah, di sini kita akan mencatat kas di sebelah debitnya itu sebesar 130 juta yang didapat dari 10.000 dikalikan dengan 13.000. Lalu di sini di debit juga ada agio saham treasury-nya sebesar 20 juta dan juga saham treasury sebelah kredit sebesar 150 juta yang didapat dari 10.000 dikalikan dengan 15.000 yang nilai beli yang pertama. Nah, di sini ada pencatatan saham treasury dan agio saham treasury nih teman-teman, atau buku besarnya ya bisa nama. Saham treasury di sebelah debit tadi 450 juta yang transaksi pertama, lalu ada di kreditnya itu sebesar 225 juta dan juga 150 juta. Maka total saham treasury-nya tuh sekarang ada sekitar 75 juta. Lalu untuk agio saham treasury di sebelah kredit yang pertama itu ada 45 juta yang tadi ada di transaksi yang kedua, lalu di sebelah debitnya itu ada 20 juta pada yang transaksi yang ketiga. Maka total agio saham treasury-nya yang terakhir adalah sebesar 25 juta. Nah, ini untuk laporan ekuitas akhirnya ya teman-teman. Di sini kita masukkan juga, lalu di mana di sini tuh saham treasury-nya itu akan mengurangi ya. Di sini ada sebesar 75 juta. Maka total ekuitas akhirnya adalah sebesar 2 miliar 200 juta. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Mohon maaf bila kesalahan kata dan penyampaian materinya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.